Pemirsa, Ketua KPU Demak Siti Ulfa Ati mengatakan terdapat 13 desa yang tergenang banjir di Kecamatan Karanganyar. Dari total 240 calon lokasi tempat pemungutan suara atau TPS, setidaknya 123 terdampak banjir. Bawaslu RI mengungkap bahwa kemungkinan akan dilakukan pemilu susulan di beberapa wilayah yang terdampak banjir. Diketahui pemilihan umum di Indonesia akan diadakan secara serentak pada Rabu 14 Februari 2024 mendatang. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari banjir yang menimpa sebagian wilayah yang berada di Jawa Tengah, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Bapak Eko Yunianto. Baik, selamat siang Pak Eko. Selamat siang Bu Ayu. Ya Pak, bisa digambarkan Pak bagaimana kondisi terkini akibat banjir? Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang para pemirsa. Jadi kebetulan kami sekarang ada di kantor Bupati, dalam perjalanan Bupati Demak. Bisa saya ilustrasikan, yang saat ini masih ada genangan memang di Kecamatan Karanganyar, tetapi Demak ini ada beberapa kawasan yang terkena dampak banjir, mulai dari sistem Jeragung, yaitu yang paling barat. Terus kemudian tengah itu Sungai Tuntang, yaitu Gubuk ke bawah, Wonosalam sampai ke bawah. Terus kemudian yang paling timur dengan perbatasan dengan Kabupaten Kudus itu adalah Sungai Wulan. Nah, kondisi terkini sampai saat ini dalam pantauan kami, untuk yang genangan di Jeragung, sekitarnya yaitu Sungai Cabean, wilayah administrasi di Gubuk dan Karangawen dan Guntur. Kemudian yang Gubuk itu sudah kering, sudah artinya tidak berdampak kepada jalan nasional, sudah bisa dilewati, walaupun Gubuk itu masih buka tutup antri, tidak dua arah, tetapi masih sistem buka tutup. Nah, yang masih ada genangan adalah di jalur nasional Pantura, yaitu tepatnya di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, yang secara berbatasan dengan Kabupaten Kudus. Kalau dari sisi sistem sungai berada di wilayah kiri atau wilayah barat daripada Sungai Wulan. Nah, dari tiga kondisi sungai yang ada, baik itu limpasan maupun bobolan atau jebolan, itu memang secara umum berdampak kepada wilayah hilir, yaitu Demak, yang sudah tadi saya ceritakan tadi. Nah, yang saat ini masih ada genangan adalah yang tadi saya sebutkan di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Yaitu ilustrasinya terkini. Ya, baik Pak, ini kan menurut informasi yang kami terima juga salah satu penyebab banjir ini terkait tanggul yang jebol. Nah, sejauh ini bagaimana Pak penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Oke, baik. Kami selalu bekerja sama dengan pusat. Dalam hal ini secara teknis itu adalah Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, karena wilayah kerjanya. Kemudian kami, Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, dan teman-teman kami yang membidangi juga tentang SDA di Kabupaten Kota, di PUPR ya. Ini untuk yang penanganan Jeragung lebih dulu, ini saat ini sedang diselesaikan. Ada 4 titik jebolan, 1 di sebelah kiri Sungai Jeragung, 3 di sebelah kanan. Saat ini ongoing semua. Dan kita dalam pantauan, dan alhamdulillah untuk yang genangan sudah tidak ada. Nah, kemudian yang Tuntang, yang Gubuk, itu ada 1 titik kiri jebol, kemudian 3 ke kanan. Dan saat ini juga dalam pengerjaannya. Kemudian untuk overtopping, itu sudah kita lakukan dengan darurat, yaitu memasangi sandbag untuk mengantisipasi apabila terjadi hujan dengan mengirimkan atau mengalirkan debit yang sampai kemarin. Nah, yang masih kita ongoing saat ini, yang masih belum tertutup adalah yang jebolan di Sungai Wulan. Ada 2 titik, yaitu berdekatan, tetapi dari jarak dari jembatan Tanggulangin itu kurang lebih 1,5 kilometer ke arah hulu. Nah, saat ini sedang diupayakan oleh all out, dan itu dikerjakan 24 jam. Sampai tadi malam itu juga sudah dikerjakan dengan kondisi air Wulan yang relatif cukup tinggi, tetapi
kita punya komitmen untuk segera mungkin itu diselesaikan karena ini berdampak langsung kepada jalan nasional, Oke, akses baik. nasional. Ya, Ya. Pak, ini kan banjirnya juga terjadi sudah cukup lama ya, Pak, begitu. Sejauh ini apakah sudah ada bantuan yang disalurkan untuk warga begitu, Pak? Sudah sangat banyak. Kebetulan kami kemarin hari Sabtu ya, mengikuti hari Sabtu ya, mengikuti kunjungan Bapak Gubernur, PJ Gubernur untuk ke tempat-tempat pengungsian. Dan itu sebagai contoh yang untuk di Desa Ketanjung itu secara administrasi yang terdampak itu adalah wilayah Demak, tetapi penampungan masyarakat itu ditempatkan di Terminal Kudus. Nah, itulah sebagai bentuk kolaborasi sinergi antar pemerintahan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak. Nah, kemudian kemarin dengan berbagai sumber daya yang dimiliki, baik itu swasta, pemerintah, itu kami walaupun sebenarnya bukan domain kami itu adalah BPBD, tetapi kami lihat dengan mata kepala bahwa bantuan-bantuan itu sudah cukup banyak. Kemudian dapur umum juga sudah tersedia di sebelah barat jembatan Tanggulangin. Dan bantuan-bantuan tidak hanya dari pemerintah, dari komunitas, kemudian dari swasta, kami lihat itu juga tersedia dan sudah disiapkan di sana. Ya, Ya, berarti itu. sejauh ini sudah terjalin koordinasi antara pemerintah juga dan juga pihak swasta begitu ya, Pak? Betul, betul. Ya, itu yang mengenai bantuan untuk kebutuhan pangan, sandang ya, karena di situ ada juga pakaian bekas, terus kemudian pakaian-pakaian yang segera dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko atas waktunya dan semoga banjir di wilayah Jawa Tengah ini juga cepat dapat surut. Terima kasih Pak Eko dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Ayu. Semoga bisa kita segera tutup sehingga akses jalan nasional bisa normal kembali. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko.